wabarakatuh. Jumpa lagi di saya, di teman-teman saya. Mungkin teman-teman dari kemarin masih penasaran Kentos CB itu seperti apa orangnya, hanya dengar di suara saja lah. Ini saya bertatap muka, yang dia koyong ini lemu brewoken, kayak mangan, ngetenggu loh, meteng telung wulan. Ini saya bersama Mas Inu. Mas Inu tukang las. Nak Jarines Carlos toh. Oke, sebelum kita bincang-bincang bersama Mas Inu, ini lagi bahasa Perancisnya nyambi. Nyambi mengerjakan satu buah rangka yang dimana ini mau dibenarkan semua karena memang rangkanya itu benar-benar hancur. Dan sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel saya agar saya semakin semangat untuk meminangmu. Hehehe. Like, comment, subscribe, share ke teman-teman. Siapa tahu dari konten saya membantu banget untuk referensi atau apa ya, kayak walau hanya edukasi gitu loh. Intinya diambil baiknya, dibuang buruknya. Oke, baik teman-teman, ini ada satu buah rangka K2, Mas kameramen. Nah, ini lagi penyambungan. Jadi sebelum penyambungan tak kasih tahu dulu, sini. Iki HP-mu mati cek kena tuh. Nah, jadi ini rangka K2, ini seperti ini ya, Lur. Sorry, Bos. Rangka K2 ini yang signifikan itu ciri-cirinya di bagian bawah sini saja. Ini dia lekuknya enggak lurus kalau rangka GL cepek, GL Pro, GL 100, terus CB K3, K4, K5, K6, kamu juga itu lurus gitu loh, enggak belenduk seperti ini. Ini K2 contohnya seperti ini. Dan bagian sini seperti ini. Aku dhewe rak pati ninteni ya rangka K2 seperti apa aja. Enggak ada lubang. Ininya rangka K2 itu memang untuk segi ukuran itu jadi kiblat semua penyebi atau semua kalangan orang CB. Pasti kalau nata rangka inginnya seperti rangka K2. Tapi teman-teman yang harus ketahui, rangka K2 itu di sisi baiknya memang ukurannya terbaik, tapi di sisi buruknya rangka K2 itu nggak berani bohong kalau sudah sama tukang las. Dia tidak bisa bohong dengan tukang las karena rangka CBK2 itu rangka yang sudah istilahnya tua. Aku untuk syuting kuwi banget. Nggak ada, santai. Jadi rangka CBK2 itu memang rangka yang sudah tua dan banyak banget rangka CBK2 itu yang sudah tidak. Mohon maaf sekali audionya Edian ya. Gak tahu hilang sendiri, tapi intinya aku bilang kalau dari segi fisik memang dia sempurna tapi di dalamnya itu rapuh. Kata Mas Inu sendiri, rangka ini ketika dipukul semua seperti ini, itu banyak yang keropos dari bawah. Dipukul sok kabeh. Ini saya sangat barbar sekali ya mengganggu orang sedang kerja, biarlah lasnya jadi buruk. Dan ini banyak banget keluhannya. Jadi kalau Medaur ini toh Mas, di bagian luar ini fisiknya itu masih utuh semua, Lur. Tapi di bagian dalam dia kropos. Dan baik Mas Inu kebetulan lagi membenarkan atau lagi mengoperasi bagian tulang yang sudah rapuh ataupun patah. Ini diganti pipa yang lebih muda. Jadi tulang rusuknya itu diganti pipa yang lebih muda. Dan baik, saya nggak bohong, saya berani jamin di antara rangka CBK2 ada 10 pasti ada yang cacat. Itu saya jamin. Bisa dilihat baik-baik. Ini dari segi luar dia utuh, tapi dari dalam, wow, kamu nanya, wow, ini loh, wow. Kameranya elek bos, yang penting bisa nyuting, bisa ngonten di YouTube Kentos CB. Ini salah satu bagian yang benar-benar parah dan lalu diganti karena di bagian ini nanti ditaruh footstep agar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya kok nanti yang gonceng itu orangnya mabuk, terus dia ngedrik atau ngeloncat gini, ini bisa patah. Dan ini sangat benar-benar fatal kalau ini nanti patah.
dia bisa jatuh, dia bisa tenggelam, dan ngeduk lemas yang metu banyu motor. Oke baik teman-teman, ini lagi diproses dilas. Jadi sini. Jadi proses ngelasnya ini diganti bagian yang terburuk, tapi tidak boleh bener-bener bahasanya kalau memang dibolehkan untuk ganti semua, aku sih mending ganti semua gitu loh, karena ini kata Mas Inu yang bagian ini saja sih yang bener-bener panas sampai keropos. Ini bagian dalamnya ini bener-bener sudah korosi, entah itu ini tadinya itu dia motornya orang mana nggak tahu, mungkin orangnya sudah meninggoy karena ini milik orang tua ya, mungkin sekarang udah lanjut usia karena tahun 70-an sampai 74 itu bener-bener sudah lama banget. Terus ini di bagian sini diganti. Dalam proses penggantian pun itu di shock ya, di shock itu dalamnya diisi sok-sokan atau besi agar dia bisa agar dia bisa menyongsong apa sih, agar dia lebih kuat gitu loh di shock. Teman-teman penyebab pasti sudah ngesok katokku bolong bos. Jadi di shock dulu lalu dilas, nanti dirapikan, dan ini nanti prosesnya masih banyak sekali. Ini baru tahap repair. Terus di bagian bawah sini Mas, liatin. Di bagian bawah sini juga ini diganti semua. Jadi ini ditambahin plat yang lebih tebal lagi, karena biasanya kalau rangka tua ini di bagian sini posisi mungkin mbok dodok sing enak. Lah ngono to. Jadi posisinya di sini itu memang benar-benar paling parah biasanya, karena buat baut itu harus kuat. Apalagi rangka CB, tak kasih tahu ya, rangka CB itu bawaan orinya pun itu kan rangka itu kan dikombinasikan dengan cc yang kecil. CB kan 100 sampai 125. Sedangkan untuk kebutuhan zaman sekarang itu pasti 200 cc minimal, bahkan bisa lebih. Dan banyak banget teman-temanku yang sambat ngangklo, kalau sambat ngangklo biasanya berkeluh kes apa sih? Intinya ngono lah ya. Wong diwe mesti ngerti bahasa Jawa. Banyak banget yang bilang, "Mas, rangkaku K2 tapi kok motornya keder, motornya ra enak tompak itu." Terus ban wis senter depan belakang tapi motornya rasanya koyo goyang-goyang ngono lho. Mungkin dia dulu X mangku purel jadi sering bergoyang. Tapi itu memang saya nyata, saya punya rangka K2 dulu juga rasanya seperti itu, motornya tidak bisa anteng walaupun kaki-kaki sudah bener semua, bannya udah gede, terus sok depan juga udah ninja, itu bahasannya makso orang nyaman gitu loh. Jadi solusi teman-teman kalau misalnya iki aku blereng gak tau saka kono. Ya, aman yes. Jadi untuk teman-teman misalnya kok pengen rakit CB, kalau memang dana ada dan punya apa ya koyo bahasanya piye tingkat gengsi yang lebih tinggi, pakai K2 nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau hanya cukup kita kejar di tatanan sama fisiknya itu harus sempurna, pakai Mega Pro pun itu udah lebih dari cukup untuk zaman sekarang gitu loh. Kalau untuk 3-5 tahun yang lalu rangka Mega Pro nggak kepake sama sekali Mas. Dulu wajib pakai rangka ori minimal GL100. Tapi untuk sekarang perkembangan zaman, tukang las juga sudah sip-sip semua, sudah pinter semua. Tukang las zaman dulu itu nyari pelanggan, sekarang dicari pelanggan. Jadi memang benar-benar sesuai kebutuhan aja sih. Kalau misal dana mencukupi pakai K2, kalau misal nggak mencukupi Mega Pro pun bisa karena sudah ditata seperti rangka CB K2. Baik teman-teman yang bingung kenapa sih harus K2 gitu, tak kasih tahu ya, tak sepil di bagian depan. Untuk rangka K2 itu sudut di depan sini glogor bahasanya ya. Nek di saya bahasanya glogor. Ini di bagian sini dia sudutnya itu lebih ke belakang daripada rangka GL100 dan GL lainnya seri GL selain K2, selain CB K2 itu sudutnya sini ini lebih ke depan. Makanya bahasannya kalau misal nggak disegrek gini, nggak diundurin, dia bakalan lebih delongsor ataupun CB-nya itu nanti jadi lebih nggak tedek atau nggak pepek lah bahasanya gitu. Kalau rangka K2 itu emang sudah kiblatnya ukuran segala jenis penataan CB gitu loh. Baik nanti rangkanya itu mau bahan Mega Pro, GL ataupun Tiger juga nanti ukurannya K2 semua. Untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga paham penjelasan saya dan sekilas info terkini untuk perbodian set di saya.
itu sudah close order ya, nanti open order lagi atau menerima atau berprosesnya lagi body set itu setelah lebaran atau bulan 4, karena bulan 4 itu kan nanti lebaran. Jadi bulan 4 itu kan nanti lebaran, terus nanti berprosesnya lagi setelah lebaran atau biasanya sih setelah hari raya apa? Hari raya Syawal. Jadi setelah bodo Syawal bahasane ning nggonku setelah bodo Syawal aku tak duduk tambah enak. Setelah Syawalan itu pasti open order lagi. Untuk sementara itu yang belum tahu prosesnya itu kan 1 bulan 5 body. Jadi untuk sementara yang sudah masuk itu ada 15 orang dan itu dikerjakan harus target selama waktu 3 bulan. Waktu 3 bulan itu 1 bulan 5 body, Januari 5 body, Februari 5 body, Maret 5 body. Jadi bisa dikatakan 15 orang itu harus jadi selama 3 bulan dan itu sudah fix semua. Dan yang mau masuk itu sebenarnya banyak banget, tapi kenapa saya tolak? Karena takutnya gini, ketika ada orang yang benar-benar mau pesan dari sekarang walaupun dibuatkan misal aja kok bulan 5 ataupun bulan 4 lah paling cepat, nanti takutnya satu lur, tiwas aku memasukkan data antrian ya. Misal udah ada 10 orang, berarti kan secara tidak langsung misal tak bikin nanti mulai bikin lagi itu bulan 4, bulan 5, itu orang kan antri 3 bulan dulu itu buat antri, jadi bener-bener kelamaan aku juga nggak enak. Dan nanti ketika saya isi data antrian semua orang yang sudah antri dan nanti di bulan dimana mau dibuatkan misal bulan 4 kok saya ngabarin mas gimana jadi atau tidak dan orangnya tidak jadi, nah saya itu nanti schedule-nya atau jadwalnya itu hancur semua. Hancurnya gimana? Saya misal di bulan 3 ada orang yang masuk, mas ini nanti bisanya kok bulan 7 atau bulan 8, kalau mau monggo, kalau enggak kan gitu bahasanya. Saya mesti kayak gitu karena kan lama. Itu kan nanti kalau misal memang orang itu benar-benar mau dan endingnya kok malah yang sudah tak antrikan itu cancel, saya kan nggak enak sama orang yang baru mau masuk gitu loh. Makanya saya biasanya batas maksimal untuk antrian ini 3 bulan. Tiap 3 bulan sekali saya close. Tapi kalau nanti 3 bulan itu sudah selesai, nanti saya open lagi gitu. Jadi orang itu antrinya nggak lama, karena kalau misal aja di Januari, Februari, Maret itu masih kosong semua, sampean misal antri Januari tak buatkan langsung di Januari kalau tidak ada antrian. Karena estimasi pembuatan itu paling cepat 1 bulan, paling lama itu paling lebihnya sih 2 minggu. Karena mungkin ada faktor yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan, ya mungkin cuaca, kalau misal ada pengecetan, kalau misalnya nanti tukangku juga ada acara dan lain-lain, saya kan juga nggak tahu. Makanya insya Allah dipercepat 1 bulan tapi paling lambat 2 minggu. Dan untuk pembayaran teman-teman harus diketahui, untuk pembayaran itu dibayar cicil atau misal mas kameramen pesen kan buat Januari, itu nanti masukkan data antrian dulu dari sekarang bulan 12, nanti tak masukkan data nih, terus mas kameramen nanti awal Januari atau mendekati bulan Januari atau bahkan akhir Desember tak kabarin, mas ini Januari segera diproses, mohon DP-nya. Nanti masuk DP nih, DP-nya minimal 1 juta. Kalau sudah masuk DP terus cancel, DP kembali 50%. Dan itu peraturan dari pusat PT Kentos CB official yang ada di Moskow. Itu peraturannya seperti itu. Jadi saya tidak berani ngotak-ngatik. Jadi dari uang pusat kono peraturannya seperti itu. Sudah DP 1 juta cancel, uang kembali 50%. Karena apa? Kemarin-kemarin banyak orang belum DP, saya modal percaya tak buatkan. Ternyata setelah jadi cancel. Nah, saya itu bingungnya nanti jualnya kemana. Iya, emang benar banyak banget yang minat, tapi hampir 80% orang minat pesan di saya itu karena pembayaran bisa dicicil. Jadi untuk teman-teman yang masih bekerja itu sangat ringan sekali kalau misalnya bayar DP 1 juta langsung bisa dibuatkan CB. Nah, untuk pelunasan itu dicicil tiap minggu kah, tiap hari berapa, monggo terserah. Saya setelah DP itu nggak ada tuntutan harus menyicil berapa atau harus bayar berapa enggak. Bahkan dibayar setelah jadi pun nggak masalah. Misal harga 4 juta, DP 1 juta, 3 jutanya itu mau dilunasin setelah jadi nggak apa-apa. Yang penting barang dikirim itu setelah waktu proses pelunasan dan pembayaran ongkos kirim. Kurang 100.000 nggak saya kirim. Karena kita itu paling sensitif sama namanya uang, makanya saya menjaga silaturahmi dengan owner yang mungkin tidak pernah ketemu saya, tapi saya jamin untuk hubungan silaturahmi
bener-bener tak jaga banget. Banyak kok yang masih kurang di saya, tapi barang belum tak kirim tuh banyak banget. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih silaturahminya masih bagus dengan saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk chat silahkan langsung ke WhatsApp aja. Butuh saya darurat telepon. Saya salah satu bakul dari impor itu bener-bener bisa ditelepon. Kalau yang lainnya mungkin nggak mau dengerin voice note, nggak mau telepon. Kalau saya fast respon, telepon aja, karena saya balas WhatsAppnya tiap malam gitu loh. Karena kenapa saya balasnya tiap malam? Karena kalau waktu jam kerja seperti ini, saya lagi keluar kota. Ini kan saya lagi di luar kota ya, di Los Angeles. Itu benar-benar nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Jadi chatnya tak balas malam semua. Dan kenapa kok telepon aja lebih enak, ngobrolnya lebih nyambung gitu loh. Tanya A langsung tak jawab, tanya B langsung tak jawab. Kalau di WhatsApp kadang ini cuma WhatsApp, Mas ngene iki aku kon bales dalem ngono. Terus kon wonge bales suwine. Jadi ki percakapannya lama, karena saya juga balasnya lama, orangnya juga lama. Lama tambah lama sampai nadang suwi. Oke teman-teman, makasih banget yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga jadi referensi buat teman-teman semua, dari awal bahas rangka, terus akhirnya bahas ketatanan negara saya, CB ya, itu biar jelas semua. Baiknya diambil, buruknya dibuang. Matur suwun banget, jangan lupa like, comment, subscribe channel CB, dan jangan lupa follow Instagram Mas Inunda. Semoga video ini bisa dikatakan FYP di YouTube. Itu Mas Inu, dia salah satu partner kerja saya, ngelas juga, dan ingat, saya tidak ngelas, oke? Saya tidak ngelas, saya hanya bos, saya hanya menyalurkan para penghobi CB gitu loh. Karena mungkin kalau misal ada orang mau bikin CB langsung ke tukang las, satu alasannya lama. Lama sekali. Tanya langsung sama Sinu, lama sekali dia kalau bikin CB. Kalau lewat saya 1 bulan jadi. Enggak bercanda. Intinya tukang las itu memang satu alasannya kenapa dia kok bisa lama, kenapa kok dia bisa mahal juga. Yang lamanya aja lah. Mungkin teman-teman juga merasakan bikin CB kok lama banget. Satu tukang las kalau dipasrahin, dia bingungnya gini, riwari-wine, terus mau beli spare partnya apa aja. Terus kadang ini yang paling menonjol ya, nalangi dana. Itu loh, nalangi dana itu bener. Kalau jasa mungkin bisa diutang lah, bisa dibond dulu, bayar akhir nggak masalah. Tapi kalau untuk pembelian spare part dan lain-lain itu kan habisnya banyak banget. Itu kadang juga itu yang berpengaruh besar gitu loh. Karena tukang las itu juga kalau dia main spare part, pasti keluar masuknya uang itu bener-bener diatur sebaik mungkin. Karena yang saya alami juga sama. Ada orang udah misal pesan, Mas pesen harga 10 juta, belum tak buatin, otomatis dana kan tak putarkan dulu gitu loh. Nggak mungkin dana tak simpen gini terus nggak ngopo gitu loh. Wong saya itu bukan bidang jasa pengelasan, saya kan pengusaha, maksudnya berjualan, basicnya berjualan. Oke, kalau ada dana geledak ya tak gosek gitu loh, karena masih lama dibuat. Tapi remu wong kaya ngono itu setelah tak putarkan, dan yang diputarkan itu nanti utang ke saya mumet gitu loh. Makanya semua tak bikin cicil, bahkan ada yang mau nyicil dari awal-awal sering tak tolak karena seperti itu. Wes gitu. Oke, sorry banget lur, audionya error lagi. Pokoknya saya banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Pokoknya sukses selalu. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.